Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang kampanye PR yang kami lakukan, yaitu How You Doing. Anggota dari kelompok 2 ini, yaitu saya sendiri, Zidan Fazandingga, serta Saya Aldris Novrian. Saya Cornelia. Saya Prameswari. Saya Talita Zahra. Saya Misal Devanya. Saya Devanka. Saya Stefani Delvia. Dan saya Muhammad Rehan Bagas. Oke, kita langsung ke slide pertama. Nah, istilah new normal pada dewasa ini menjadi semakin melekat di telinga dan pikiran kita. Taking a good care of ourselves can help us move from simply getting through to thriving and growing during these unusual times. Selanjutnya, saya akan membahas analisis SWOT. Yang pertama, di sini ada strength atau kekuatan. Kegiatan produksi untuk kampanye ini tidak terlalu merepotkan, dapat dilakukan kapan saja, di mana saja, dan oleh siapa saja. Dan juga sederhana karena dilakukan melalui aplikasi TikTok. Biaya yang dikeluarkan juga untuk kegiatan ini juga nggak besar. Jangkauan dengan menggunakan aplikasi TikTok ini sangat luas dikarenakan dapat diakses oleh siapa saja, di mana saja, dan kapan saja oleh masyarakat. Lalu yang kedua di sini ada weakness, kekurangan. Kemampuan mengedit video yang berbeda-beda sehingga kualitas konten kampanye sangat bergantung dari si pembuat konten itu sendiri. Dan pembuat konten kampanye harus banyak agar kemungkinan dilihat oleh masyarakat semakin luas. Yang ketiga di sini ada opportunity atau kesempatan. Kegiatan kampanye dapat menjadi trending apabila konsep dan kualitas konten yang dibuat itu bagus. Dan yang kedua, di sini kampanye dapat tersebar luas, bahkan hingga ke luar negeri dikarenakan menggunakan aplikasi virtual yang dapat diakses oleh siapa saja dari berbagai negara. Dan yang terakhir, eksistensi panitia atau orang-orang yang berpartisipasi dapat naik dikarenakan konten dapat dilihat oleh banyak orang. Dan yang terakhir ini ada threat, ancaman. Isi konten dari masyarakat dapat keluar dari konsep yang ditentukan dan pesan yang ingin disampaikan jadi tidak sesuai dengan yang diharapkan. Dan masyarakat juga dapat tidak tertarik dalam mengikuti kampanye ini atau ikut membuat video tentang kampanye ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis PES, dimulai dari bidang politik. Pada masa pandemi ini, pemerintah menghimbau masyarakat dan memiliki regulasi kepada masyarakat agar menetapkan protokol kesehatan dan jaga jarak. Kampanye kami ini dilakukan secara online atau lebih tepatnya menggunakan media sosial TikTok dan Instagram untuk memproduksi dan memperluas informasi kampanye kepada khalayak, yang mana kampanye kita ini tidak melanggar regulasi dari pemerintah. Selanjutnya, dalam bidang ekonomi, kampanye kita ini tidak terlalu menghabiskan banyak biaya karena diproduksi dan disebarluaskan secara online. Menggunakan kekuatan media sosial, mulai dari properti hingga alat produksi kami yang diperlukan membuat kampanye ini tidak sulit ditemukan dan relatif murah. Siapapun bisa ikut berpartisipasi, membuat dan menyebarluaskan kampanye kami ini mulai dari kalangan bawah dan ke atas. Nah, selanjutnya saya akan membahas soal segi sosial. Pada masa pandemi, sosial media memiliki peningkatan jumlah pengguna dan waktu penggunaannya. Target audiens kampanye ini adalah remaja hingga dewasa karena masyarakat pada usia ini adalah masyarakat yang paling tinggi jumlahnya dalam penggunaan media sosial, khususnya TikTok dan Instagram. Tentunya mereka adalah audiens sekaligus agen dari kampanye ini. Tingkat pendidikan audiens akan mulai dari SMP, SMA, perguruan tinggi, hingga pekerja. Kemudian dari segi teknologi, kampanye ini hanya membutuhkan platform TikTok sebagai media produksi kampanye dan Instagram atau sosial media lainnya untuk menyebarluaskan kampanye, yang mana syarat yang diperlukan dalam kampanye ini cukup hanya memiliki gadget, media sosial, internet, dan hal tersebut
sudah pasti dimiliki semua lapisan masyarakat. Dan secara geografis, kampanye ini ditargetkan sebagai wilayah yang masyarakatnya merupakan digital citizen atau sudah mengenal teknologi yang dibutuhkan dalam kampanye ini. Kemudian ada tujuan kampanye. Tujuan dari dilakukannya kampanye ini yaitu mengambil perhatian masyarakat menuju normal baru dengan meningkatkan kesadaran kesehatan mental di era new normal dan beradaptasi dengan kehidupan normal baru. Nah, selain membantu untuk meningkatkan kesadaran terhadap kesehatan mental masyarakat, kampanye ini juga bertujuan untuk menghibur dan memberi solusi agar masyarakat dapat beradaptasi dengan kehidupan normal baru dengan perubahan kebijakan atau aturan yang harus dipatuhi sesuai dengan perkembangan COVID-19. Dengan cara pemanfaatan teknologi digital semaksimal mungkin dan melaksanakannya secara konsisten, yaitu dengan menggunakan platform TikTok. Selanjutnya adalah target kampanye. Jadi yang pertama target kampanye itu ada geografis, yaitu di daerah Jakarta dan sekitarnya. Yang kedua demografis. Jadi target kampanye kita unisex, laki-laki dan perempuan, lalu berusia di atas 15 tahun dan diutamakan generasi Z dan milenial. Lalu seluruh kelompok ses atau sosial ekonomi status. Lalu yang ketiga adalah psikografis, yaitu masyarakatnya yang masih abai terhadap kesehatan mental dan memiliki kondisi VUCA atau volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Selanjutnya terdapat inti pesan dari challenge how you doing ini. Nah, penentuan inti pesan tersebut diambil dari isi konten video yang disajikan dalam platform TikTok yang berisi tentang edukasi kesehatan mental, khususnya di masa new normal. Karena itu, dapat disimpulkan bahwa inti pesan yang akan digunakan untuk tema pesan kampanye tantangan how you doing ini adalah meningkatkan kesadaran kesehatan mental di era new normal. Nah, pesan yang dapat diambil dari kampanye tantangan how you doing ini adalah yang pertama, walaupun berada di dalam masa pandemi, kita harus tetap menjaga kesehatan kita, bukan hanya kesehatan fisik, namun juga kesehatan mental. Lalu yang kedua, kita harus tetap produktif dan kreatif, terutama pada saat era new normal berlangsung. Dan jika diharuskan untuk melakukan kegiatan di luar rumah, tidak lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan yang ada guna meminimalisir resiko penyebaran virus COVID-19. Lalu kita juga terdapat tagline, di mana tagline ini digunakan pada strategi kampanye tantangan how you doing, yaitu new normal yes, mental health always. Nah, tagline tersebut dipilih untuk memberi kesadaran bahwa menjaga kesehatan mental merupakan hal yang penting di era new normal. Selanjutnya, strategi kampanye. Nah, strategi kampanye yang kita gunakan itu yang pertama melalui platform TikTok. Nah, melalui platform ini kita menginformasikan kepada audiens kita mengenai bagaimana sih keadaan new normal saat ini. Mungkin keadaan sekarang ini sedang berubah. Beberapa orang mungkin tidak nyaman dengan keadaan sekarang ini dan merasa terisolasi. Mungkin stres akibat kehilangan pekerjaan atau adanya Zoom fatigue, terlalu sering menggunakan platform daring yang akhirnya menimbulkan kejenuhan dan lelah. Nah, yang kedua itu kita menggunakan platform TikTok ini untuk memberikan tips-tips apa saja yang bisa kita lakukan di new normal ini yang pastinya menyenangkan untuk menjaga kesehatan mental selama new normal serta mengedukasi masyarakat dan meningkatkan awareness mengenai mental health di masa pandemi. Nah, video TikTok kita itu mengambil hashtag how you doing. Dari hashtag ini kita mengajak audiens untuk mengikuti challenge video TikTok dengan membuat video bagaimana keadaan mereka
dan apa yang mereka lakukan demi terhindar dari hal-hal yang membuat mereka tidak nyaman selama new normal. Nah, videonya ini berdurasi 15-60 detik dengan menggunakan hashtag how you doing. Mereka menceritakan keadaan mereka selama new normal. Dan tips-tips apa sih untuk meningkatkan mental health dengan aktivitas-aktivitas yang membuat mereka nyaman. Yang pastinya karena kita menggunakan platform TikTok bisa dikreasikan dengan hal-hal seperti lagu atau dancing dan berbagai video TikTok lainnya. Kemudian dari video-video ini bisa menciptakan positive vibe yang bisa mengingatkan masyarakat bahwa walaupun aktivitas dan kebiasaan kita berubah, masih banyak hal positif yang bisa kita lakukan untuk membuat diri kita nyaman dan aktivitas terasa menyenangkan. Dari akun TikTok kita ini, kita mengeluarkan sebanyak 10 video TikTok yang di-upload di akun kami, yaitu Yang berikutnya adalah media massa. Karena pesatnya perkembangan dan penggunaan masyarakat di Indonesia terhadap aplikasi TikTok, kami memutuskan untuk melakukan kampanye melalui aplikasi TikTok. Dan melalui aplikasi TikTok ini, kami juga menyebarkan informasi, edukasi, dan hiburan di tengah pandemi yang kita semua rasakan ini. Berikut ada contoh beberapa video yang kita buat untuk menyelenggarakan kampanye ini di media sosial TikTok. Dari video ini kita bisa lihat bagaimana kita berolahraga untuk menghilangkan stres. Di sini kita menggunakan kampanye olahraga, sebagaimana kita bisa berolahraga untuk mencegah tubuh kita dari stres dalam menjalani hari-hari. Kita juga bisa melakukan skipping, menjalani. Selanjutnya ada public awareness berdasarkan dari kampanye yang akan kami laksanakan. Diharap dapat mengukur tingkat kesadaran politik terhadap kampanye protokol kesehatan di media sosial. Kampanye ini merupakan salah satu program yang dilakukan dengan menyebarkan konten edukatif dan masif di media sosial dalam upaya memerangi penyebaran virus corona di Indonesia. Kampanye ini diharapkan berbagai pesan penting dapat diterima publik dengan baik. Konten yang dibuat dalam media sosial yaitu aplikasi TikTok dengan video di dalamnya. Kami harap dapat menunjang influencer lain dan halayak luas dalam mendukung kampanye kami. Dengan demikian pula diharapkan ini dapat diikuti oleh kalangan lainnya dengan menyebarkan berbagai konten edukasi kesehatan mental. Yang kedua, ada market share. Untuk menguatkan hal ini, kami tetap perlu menyadarkan masyarakat akan pentingnya kesehatan mental dalam pesan kampanye yang kami muat di media sosial, khususnya adalah milenial yang menjadi dan generasi Z adalah generasi yang paling berpengaruh. Dari segi customer satisfaction, bisa diprediksi bahwa tidak semua khalayak akan puas dengan kampanye yang kami lakukan, karena memang dalam segi desain dan konten tergantung selera khalayak dan sebagaimana khalayak menangkap pesan tersebut dan membuat konten itu sendiri. Kami membuat kampanye bernama How You Doing ini dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan kesehatan mental di masa new normal. Dan kami menggunakan platform TikTok untuk menyebarluaskan pesan kampanye kami yang berisikan 10 video mengenai kegiatan apa saja yang dapat kita lakukan selama new normal untuk menjaga kestabilan mental kita. Dan video-video tersebut bertemakan sport, go outside, breathe, laugh, move atau dance, positive exposure, journaling, good food, music, dan good sleep. Dan harapan kami dari kampanye ini, masyarakat mendapatkan energi positif untuk menjalani masa new normal dan dapat tetap sadar akan kesehatan mental. Sekian presentasi dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.